Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi hari ini yang tadi saya sampaikan terkait atau dengan tema populasi dan sampel yang merupakan bagian yang sangat penting dari dasar-dasar metodologi ini. Pemahaman apa atau seperti apa dan sebagainya terkait dengan populasi, apa yang dimaksud dengan sampel dan seterusnya itu tadi sudah saya sampaikan. Pada sesi kedua ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tersisa sebelum kita tanya jawab atau kita akhiri pertemuan pada hari ini, yakni terkait dengan teknik pengambilan sampel. Tadi saya singgung atau tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan teknik sampling. Di mana teknik sampling itu ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu ada di situ simple random sampling, kemudian ada stratified sampling, ada proporsional, ada disproporsional, ya, ada cluster sampling, ada double sampling. Kemudian tentu nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang non probability sampling ada convenience sampling, ada purposive sampling, ada adjustment sampling, quota sampling, ada snowball sampling. Ini teknik sampling yang kita harus desain. Tentu seperti yang tadi saya sampaikan, bergantung kepada apa tujuan penelitian kita gitu. Jadi tergantung tujuan yang ingin dicapai, data yang ingin diperoleh dari penelitian ini. Itu yang menentukan apakah kita pakai probability sampling atau non probability sampling dan seterusnya. Baik, saya mulai dengan probability sampling. Definisi dari yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Tadi sudah saya jelaskan. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan teknik ini, yang pertama, anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Kemudian adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Itu syarat untuk melakukan teknik simple random sampling. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis random sampling. Jadi kalau tadi simple random sampling itu populasinya seperti ini, sampelnya kemudian diambil seperti itu. Syaratnya ini tadi. Berikutnya adalah sistematis random sampling. Merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Ini sistematis. Nanti di latihan mungkin bisa lebih jelas ya apa yang dimaksud dengan stratified random sampling itu. Jadi ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik. Misalnya dari strata pendidikan. Ada yang SD, ada yang SMP, ada SMA atau SMU, ada yang sarjana gitu. Dalam populasi tentu jumlah mereka ini kan tidak sama. Yang paling banyak tentu yang tamatan SD, SMP paling banyak. Kemudian berikutnya SMU atau SMA, dan yang paling sedikit SMK sarjana gitu, S1 S2 dan seterusnya gitu. Nah, ini harus
kita perhatikan ketika kita harus membuat stratified random sampling. Jangan sampai struktur populasinya SMP SD paling banyak, kemudian sarjana paling sedikit, tapi dalam sampel strukturnya kebalik gitu. Yang paling banyak sarjana, yang paling sedikit SD SMP. Nah itu mungkin akan kita jumpai kalau kita pakai simple random sampling. Oleh karena itulah kita pakai agar kita tidak menjumpai angka yang berbalik antara sampel dengan populasi, maka kita pakai teknik ini, namanya stratified random sampling. Itu ada rumusnya, nanti bisa dipelajari lagi. Berikutnya adalah disproportional random sampling. Nah, ini contohnya seperti yang ada dalam tabel ini. Kita lihat stratanya berdasarkan tingkat pendidikan, ya. Kemudian di populasinya seperti itu. Jadi populasinya SD 150, SMP 125, SMU 122, sarjana 3 orang. Jumlahnya 400. Dari segi dilihat dari persentasenya, SD 37,5%, kemudian SMP 31,25%, SMU 30,5%, sarjana 0,75%. Nah, kalau kita mengambil sampel secara proporsional, maka jumlah sampel kita adalah SD 19, SMP 16, SMA atau SMU 15, sarjana 0. Itu secara proporsional. Tapi kalau kita mengambil sampelnya non proporsional, artinya tidak harus sama dengan struktur populasi, untuk mendapatkan angka 50, kemudian kita ingin agar sarjana tetap ada, ya seperti itu, bisa 18, 15, 14, 3, dan seterusnya. Itu namanya disproportional random sampling. Berikutnya adalah cluster sampling. Pada prinsipnya teknik cluster sampling ini hampir sama dengan teknik stratified. Hanya yang membedakannya adalah jika pada stratified anggota populasi dalam satu strata relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling anggota dalam satu cluster bersifat heterogen. Ini contohnya, saya ulangi. Kalau teknik cluster random sampling, cluster sampling hampir sama dengan stratified. Membedakannya adalah jika pada stratified anggota populasi dalam satu strata relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling anggota dalam satu cluster bersifat heterogen. Ini kita mengambil contoh ketika ingin meneliti masalah di Provinsi NTB. Kita tentukan bukan orangnya, tapi daerah penelitiannya. Pakai klaster. Dari 10 kabupaten kota di NTB kita hanya mencari 4, maka yang 4 ini kemudian kita random, ketemulah 4 kabupaten kota, yaitu Kota Mataram, Lombok Timur, Kabupaten Bima, Sumbawa. Itu namanya cluster sampling. Yang berikutnya adalah double sampling atau multi-phase sampling. Double sampling atau sampel ganda sering juga disebut dengan istilah sequential sampling atau sampel berjenjang, atau multi-phase sampling, sampel multi tahap. Ini contohnya. Jadi ini di penelitian-penelitian pilkada atau survei-survei pilkada ini biasa dipakai. Jadi pertama ditentukan kabupatennya gitu. Nah, dari kabupaten ditentukan kecamatannya, dari kecamatan ditentukan desanya, dari desanya nanti ditentukan lingkungannya, itu RT RW-nya. Gitu. Jadi contohnya seperti yang ada di slide ini. Jadi kalau Anda buat survei pilkada ya kira-kira seperti itu. Itu yang disebut sebagai multi-stage random sampling.
Yang terakhir sebelum terakhir adalah non-probability sampling. Saya ingin definisinya: convenience sampling, kemudian purposive sampling, quota sampling. Ini namanya non-probability sampling. Convenience sampling, sample convenience adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, aksidental. Anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel. Jadi tidak pakai tabel acak dia, tidak pakai tabel random. Jadi siapa ketemu itulah jadi dijadikan responden gitu. Itu namanya convenience sample. Yang paling mudah dia wawancarai, siapa ketemu yang mau diwawancarai itulah jadi. Itu namanya convenience sampling. Jadi Anda meneliti, sudah menentukan desanya, turun ke kecamatan, ke lingkungan, turun ke RT, sampai di RT, siapa yang ketemu itu dijadikan sampel. Itu namanya non-probability sampling. Kemudian purposive sampling merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan mengungkapkan alasan. Jadi ada tujuannya. Saya memilih, saya mendesain sampel ini ada tujuannya gitu. Katakanlah penelitian berkait dengan tenaga buruh migran misalnya, maka yang dijadikan responden adalah mereka yang pernah menjadi buruh migran. Nah, itu purposive. Jadi sesuai dengan tujuan kita gitu. Saya meneliti tentang guru gitu. Maka yang dijadikan sampelnya adalah mereka yang menjadi guru gitu. Dan seterusnya. Yang terakhir, quota sampling dalam non-probability ini merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan jatah atau jumlah terlebih dahulu pada masing-masing kelompok sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian ini dianggap belum selesai. Jadi kayak tadi, kalau sampelnya adalah mereka yang mempunyai hak pilih, kemudian dalam teknik pengambilan sampelnya pakai kuota. Kuota itu berdasarkan misalnya pendidikan. Saya ingin sarjana 100 orang, yang bukan sarjana 1000 orang misalnya gitu. Maka penelitian itu akan dilaksanakan sampai kuota yang sudah ditetapkan itu terpenuhi. Nah, bagaimana mendesain kuota, berapa banyak kuota yang representatif? Nah, tentu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Oke, dan yang paling akhir adalah teknik sampling yang disebut sebagai snowballing sampling. Sampel bola salju, artinya teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil, tapi makin lama makin banyak, berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup. Ini biasanya untuk penelitian kualitatif ya. Jadi narasumber yang kita wawancarai biasanya terus berkembang gitu, sampai kita menemukan faktor-faktor atau unsur-unsur atau apa saja yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kadang-kadang tujuan pun bisa berkembang juga gitu. Jadi itu sebabnya disebut snowballing. Jadi ibarat bola salju. Bola salju itu kan tadinya seperti bola tenis, kemudian bergulir di atas lapangan salju, makin lama dia makin besar, sampai menjadi besar sekali, menjadi bola di sepak bola besarnya, bahkan kemudian lebih besar dari itu gitu. Saya kira itu untuk hari ini teknik pengambilan sampel terkait dengan data populasi dan teknik pengambilan sampel data terkait dengan populasi dan sampel yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis, kemudian pertanyaan itu Anda bisa chat, bisa teks, kirim di WA group ya. Nanti secara ini saya bisa jawab, saya akan tulis jawabannya meskipun di luar jam mata kuliah ini ya mungkin. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir di SPADA di daring Unram.
seperti yang nanti akan saya kirim keywordnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.